PDIP curigai permintaan maaf Jokowi hanya sandiwara. PKB ingatkan janji-janji yang belum terlaksana. Jokowi minta maaf ke rakyat, saya tidak sempurna, manusia biasa. Ini menarik nih. Ada apa nih tiba-tiba presiden kita minta maaf? Apakah di IKN lagi lebaran? Bukan nih. Sesuai dengan Tempo dan Detik. Ternyata Pak Jokowi minta maaf ini di acara zikir dan doa kebangsaan menjelang HUT RI yang ke-79. Dan beliau melakukan ini di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Berarti bukan di IKN. Siapa tadi yang ngomong? Nah, beliau minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia karena bentar lagi masa jabatannya selesai di bulan Oktober ini. Tapi emang Pak Jokowi salah apa sih? Kalau sama saya pribadi sih, Pak Jokowi nggak ada salah. Kenal juga enggak. Tapi Tempo sampai bikin list ini nih. 18 dosa Jokowi. 1. Dinasti dan oligarki politik. 2. Pelemahan institusi demokrasi. Politisasi kejaksaan, pelemahan KPK, marut-marut mengelola APBN, dan masih banyak lagi. Ini semua katanya Tempo, bukan kata saya. Nah, netizen komen, ya Pak, nggak apa-apa, nggak bisa nyenengin semua. Yang penting keluarga udah seneng. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kekuasaan milik keluarga Bapak. Sederhana tapi bikin dinasti. Pedes-pedes banget jadi netizen. Tapi banyak juga yang support. Terima kasih ya Pak Jokowi untuk 10 tahunnya. Terima kasih selalu sabar akan hujatan. You doing the best, sir. Respect. Izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Pun kalau Pak Jokowi minta maaf, iya, keadaan sekarang justru Pak Jokowi sadar nggak bahwa 60% itu tubuh yang menunggu justru sektor informal, artinya pekerjaan tidak ada. Nah, harusnya berhemat itu supaya memulihkan kembali kepercayaan. Tetapi Jokowi masih mau bawa 500 orang ke IKN dan mau bikin pesta di sana tuh. Itu sektor informal juga itu sebenarnya yang diberdayakan oleh Pak Jokowi. Iya. Jadi bayangkan misalnya tuh berapa kali Jokowi menginap di IKN dan itu berapa banyak uang yang mesti dibuang di situ tuh. Jadi dia sendiri nggak ngerti bahwa setiap kali dia minta maaf, ya dia bikin dosa baru kan. Nasional mengapresiasi dan menghargai ucapan permohonan maaf Bapak Presiden Jokowi yang disampaikan dalam acara zikir dan doa kebangsaan kemarin malam. Beliau mengakui bahwa sebagai seorang kepala negara, tetapi juga sebagai seorang manusia biasa, tentu bisa berbuat kesalahan. Ini adalah sebuah bentuk kenegarawanan beliau yang mengakui adanya kekeliruan, kekurangan, ataupun kesalahan dalam 10 tahun pemerintahannya. Jadi perjuangan tidak ingin terlalu menghiraukan atau tidak ingin terlalu menganggap serius hal ini karena memang semuanya sudah cukup terlambat. Kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ada penyalahgunaan dalam kekuasaan sehingga terjadi pembegalan dalam konstitusi kita untuk meloloskan putra sulungnya, dan kemudian baru-baru ini juga di Mahkamah Agung dilakukan lagi untuk meloloskan putra bungsu yang bersangkutan hanya untuk ikut dalam kontestasi politik. Kami merasa kemunduran demokrasi ini adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Kemarin kan Pak Jokowi minta maaf ke masyarakat nih Bang ya. Nah ini elit PDIP mengatakan bahwa itu mata palsu tuh Bang. Ya terserah kepada PDIP ya, teman-teman PDIP memaknai itu apa. Tapi bagi kami tak ada gading yang tak retak ya. Semua manusia memiliki kesalahan, khilaf. Tentu di situ kami melihat kebesaran Pak Presiden ya, dengan keberhasilan yang luar biasa. Justru beliau masih mengatakan bahwa saya tidak sempurna dan saya mohon maaf. Kalau kita lihat approval rating kan memang tidak mungkin ada yang suka 100%. Sekarang approval rating Pak Jokowi masih 70-80%, ya tentu masih ada sekitar 20-30% masyarakat yang tidak puas. Ya.
sangat wajar, sangat alami. Ya. Kalau PDIP mengatakan itu air mata buaya juga, ya monggo juga, biar rakyat yang menilai. Nah, kan beliau nggak menyebutkan apa aja. Makanya saya juga terkejut. Loh, kok Pak Jokowi minta maaf? Minta maaf dari apa? Kan kalau selama ini para pendukungnya selalu menganggap dia selalu benar kan. Selalu di jalan yang benar lah, itu nggak ada salahnya gitu. Lalu kok tiba-tiba beliau minta maaf? Nah, cuma kalau permintaan maaf personal itu tadi, kita nggak perlu tahu kira-kira apa sih menurut Pak Jokowi yang dianggap sebagai kekeliruannya gitu. Tapi kalau konteksnya kebangsaan, konteksnya negara, konteksnya pemerintah, ya harus diberitahu. Saya gagal di sini, saya nggak memenuhi ini, dan seterusnya itu. Sehingga dengan begitu, semua pengakuan-pengakuan yang dianggap kegagalan pemerintahan yang sekarang, itu dijadikan sebagai bahan evaluasi dan landasan untuk melakukan perbaikan gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya permintaan maaf Pak Jokowi itu masih kurang tuh, masih ada hutangnya. Hutangnya itu apa? Ya disebutkan. Kira-kira apa saja? Nanti kalau saya sebutkan kan Pak Jokowi nggak merasa itu kesalahan kan? Pak Jokowi nanti merasa itu bukan kealpaan kan? Misalnya soal revisi undang-undang KPK, misalnya kan, soal makin maraknya nepotisme, misalnya gitu ya, soal pemberian izin tambang kepada ormas-ormas, misalnya gitu. Nah itu semua kalau kita sebut kesalahan dan bukan kesalahan bagi Pak Jokowi, bagaimana? Repot gitu. Permintaan maaf Presiden Joko Widodo Jokowi saat acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka pada Kamis 1/8 malam saat ini tengah jadi perbincangan. Namun respons sinis disampaikan oleh PDI Perjuangan yang menilai permintaan maaf tersebut dicurigai hanya untuk sandiwara semata. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Yefli Hunteri Sitorus dalam keterangan pada Jumat 2/8 menerangkan, dugaan ini lantaran Jokowi kerap mengatakan hal yang bertentangan dengan perasaan, tindakan, dan pikirannya. Dedi pun menduga Presiden Jokowi tak tulus meminta maaf. Lebih lanjut Dedi mengatakan, jika Jokowi benar-benar tulus meminta maaf, maka seharusnya mencabut semua aturan yang memberatkan rakyat. Dikatakan oleh Dedi, sejumlah lembaga telah mengalami kerusakan selama Jokowi menjabat presiden selama 2 periode. Ia pun meminta Jokowi untuk menggunakan waktu yang tersisa untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Utamanya yang berkaitan dengan demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan kesejahteraan. Dedi juga mendesak Jokowi membatalkan usulan perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung DPR. Selain itu, juga sejumlah pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Menurut Dedi, hal ini perlu dilakukan karena pemerintahan Jokowi saat ini telah merusak hukum dan demokrasi melampaui